suara murojaah. Insya Allah untuk tema perdana pada pagi hari ini yaitu Hafiz Quran, bagaimana bahagiakan hatimu. Sekali lagi, Hafiz Quran, bahagiakan hatimu. Inilah yang nantinya akan dibahas langsung oleh Kang Haji. Mungkin langsung saja kepada Bapak Kiai Haji Deden Mahyarudin MA, dipersilahkan. Tafadhol Kang Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa suara saya? Baik. Terima kasih Agus ya, Ustaz Agus yang sudah membuka acara ini dan mengawalinya dengan tilawah Al-Quran. Juga terima kasih kepada pengurus Indonesia Murojaah yang sudah menjadi wasilah terselenggaranya acara hari ini, pagi ini. Semoga semua ikhtiar, semua tenaga pikiran yang telah dicurahkan untuk acara ini menjadi amal besar yang pahalanya juga besar di akhirat nanti. Dan saya ucapkan pula terima kasih juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita semuanya pada pagi hari ini menjadi wasilah dan menjadi sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat Allah kepada kita, khususnya nikmat Al-Qur'an, semakin hari semakin ditambah dan tidak pernah dicabut selamanya. Sehingga kita pada akhirnya nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan amal kita terbaik, dalam keadaan hafalan kita terbaik, dalam keadaan iman kita terbaik. Sehingga perjumpaan dengan Allah itu menjadi perjumpaan yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya sehat walafiat. Mungkin saya sapa dulu sebagian. Ada Mbak Indah di sini. Ini dari mana saja? Ada Jakarta, Cianjur, Depok, Ustadz. Depok, alhamdulillah.
Bandung, Surabaya, Ustadz. Banjarmasin. Surabaya. Alhamdulillah tuh ya. Bekasi, Ustadz. Palembang, Bekasi, Sulbar, Medan, Ustaz. Banda Aceh juga ada, Jogja, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Solo, Makassar, Padang. Alhamdulillah. Medan, Kalimantan Timur, Batang, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Grobogan. Kalau saya lihat di sini peserta yang sudah gabung ada 200 lebih ya. Hong Kong ada, Madura, Cimahi, Surabaya. Alhamdulillah. Semoga semua disatukan oleh Allah, disatukan hati kita dengan Al-Quran ini. Kita pada pagi hari ini akan curhat atau sharing seperti apa menjadi hafiz Quran itu. Apakah hafiz Quran bisa bersedih? Apakah hafiz Quran selalu bahagia? Apakah dosa seorang hafiz Quran menangis karena masalah dunia? Apakah pantas hafiz Quran hatinya bersedih sementara di dalam hatinya ada Al-Quran? Kita akan lihat seperti apa hati penghafal Quran yang sebenarnya. Apa yang menjadikan hafiz Quran itu bahagia? Dan apa yang menyebabkan hati hafiz Quran itu terluka? Kita bisa sharing nanti di akhir sesi kendala-kendala atau pengalaman-pengalaman, solusi-solusi yang bisa dibagikan sehingga dalam keadaan apapun, sepahit apapun, secapek apapun, selelah apapun, maka Quran kita tetap menjadi alasan kebahagiaan kita. Insya Allah. Saya mulai dari surah Al-Anfal, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
surah Al-Anfal ini secara terjemahan, Al-Anfal jamak dari naflun, an-naflu, artinya rampasan perang. Dalam bahasa lain disebut ghanimah. Karena pada ayat yang ke-41 dari surah Al-Anfal ini disebutkan wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Di situ ada kata ghanimtum. Annama ghanimtum. Ghanimah. Rampasan perang adalah kekayaan. Adalah keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang menang berperang. Kepada yang menang berperang. Dalam konteks turunnya ayat ini atau surah ini, yakni surah Al-Anfal, peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang menjadi sebab turunnya surah Al-Anfal adalah perang Badar. Perang pertama Rasulullah SAW. Maka terlihat dari semua yang bersama Rasulullah SAW, ada yang berangkat ke Badar tujuannya untuk berperang di jalan Allah, dan ada yang tujuannya berangkat untuk mencari kekayaan dunia. Karena pada saat itu Rasulullah SAW ketika menyampaikan seruan untuk berperang, sedikit sekali yang meresponnya. Sedikit sekali yang meresponnya. Sampai di dalam surah As-Saff disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hal ini karena sebelum perintah berperang turun, para sahabat menginginkan untuk segera diizinkan berperang melawan orang-orang kafir yang zalim, yang menyiksa dan menimpakan penderitaan. Tetapi saat itu ketika mereka tertindas, ketika mereka dihina lahir batin, izin berperang dari Allah belum turun. Ketika mereka sudah sampai di Madinah terasa nyaman, terlindungi, lalu justru ketika mereka tengah nyaman dengan kehidupan dunia, sudah tak mau lagi berperang, ayat berperang justru turun dan perintah berperang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ketika disampaikan maka respon dari para sahabat saat itu sedikit sekali yang meresponnya
sedikit sekali yang bersemangat menerimanya. Sampai dikatakan, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Perang pertama yang dihadapi oleh muslimin adalah perang Badar. Pada saat itu pun juga terlihat ujian keimanan bagi mereka. Terlihat pula motivasi berperang, keinginan untuk bertempur selama ini karena memang dianiaya atau karena memang diperintahkan oleh Allah. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allah telah menjanjikan satu dari dua kemenangan. Nah ini, satu dari dua kemenangan. Pertama, kemenangan meraih kekayaan orang-orang Quraisy yang saat itu tengah dibawa pulang oleh Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah. Yang kedua, bisa mengalahkan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan bertempur. Dari dua opsi ini, para sahabat lebih tertarik untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Karena di situ perlawanan tidak terlalu berat dan tentu harta kekayaan, harta rampasan perang yang diraih sangat banyak. Sedangkan kalau bertemu dengan pasukan Abu Jahal, selain di situ tidak ada ghanimah yang besar, juga harus menghadapi pasukan besar, jumlahnya 1.000 orang. Sementara pasukan muslimin saat itu hanya berjumlah 300 orang, lebih kurang. Apa yang terjadi? Ketika mereka dipimpin oleh Rasulullah berangkat ke Badar, sebagian besar dari mereka yang ikut mengharapkan bertemu dengan kabilah dagang Abu Sufyan. Tidak menginginkan bertemu dengan pasukannya Abu Jahal. Atas kehendak Allah. Dan ini yang Allah kehendaki. Ketika mereka semua berangkat, maka kafilah dagang sudah berlalu. Dan yang tersisa di Badar saat itu hanya pasukan Abu Jahal saja. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu yang dihadapi oleh pasukan muslimin. Tetapi saat itu mereka yakin karena Allah telah berjanji untuk memberikan satu dari dua kemenangan. Saat ini kemenangan untuk meraih kafilah dagang Abu Sufyan sudah berlalu, berarti hanya tinggal satu lagi. Yaitu apa? Memenangkan pertempuran melawan Abu Jahal. Mukminin begitu yakin, berarti dalam perang ini akan menang karena Allah melalui lisan Rasulullah berjanji akan memberikan kemenangan. Nah, itu yang melatar belakangi turunnya surah Al-Anfal. Secara fitrah, manusia tidak menyukai perang, tetapi menyukai kemenangan.
Dan secara fitrah juga, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Al-ayah. Secara naluri pula manusia suka kepada harta benda. Maka motivasi seseorang dalam beriman kepada Allah, motivasi seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, itu bisa saja dipicu dan dimulai oleh dorongan-dorongan itu. Yang imannya sudah kuat, maka landasan untuk bergerak itu adalah iman. Tetapi yang imannya belum kuat, maka landasan untuk bergerak di sana itu adalah keinginannya untuk meraih kebahagiaan. Keinginannya untuk meraih kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan yang terbaik dari dua pilihan. Dalam hati manusia meraih kafilah dagang Abu Sufyan itu keuntungan besar, tetapi kata Allah, meraih perjumpaan dengan Abu Sufyan, meraih perjumpaan dengan Abu Jahal di Badar itu lebih baik, karena dengan lepasnya Abu Sufyan dan yang tersisa hanya pasukan Abu Jahal, tidak ada motivasi dan dorongan lain untuk berjuang di situ kecuali karena Allah saja. Hartanya sudah lewat. Harta sudah lewat. Yang ada hanya pasukan saja di situ. Ini memberikan isyarat atau hidayah kepada kita. Di dalam menghafal Al-Quran, atau orang yang menghafal Al-Quran ibarat sedang merespon panggilan untuk berperang. Merespon panggilan seruan Allah untuk berperang. Seruan Rasulullah untuk berperang. Oleh karena itu, ditanya dulu. Tujuan menghafal Quran itu apa? Allah atau dunia? Allah. Yang tujuannya adalah Allah. Maka ketika kafilah dagang Abu Sufyan sudah tidak ada, maka dia tetap bersih. Tetapi yang tujuannya selain Allah, maka dia tidak akan pernah bertahan. Maka tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Karena yang ditujunya sudah tidak ada. Sudah tidak diraih. Tetapi kalau tujuannya Allah, Allah akan sampaikan. Kalau tujuannya adalah Allah, maka Allah berikan kemenangan. Seringkali dalam menghafal Al-Quran, kita punya keinginan dan menciptakan bentuk kebahagiaannya sendiri. Pertama, senang kalau ketika menghafal, hafalnya cepat. Yang kedua, senang dan ingin kalau sudah dapat itu hafalan, hafalannya tidak lupa. Yang ketiga, ingin sekali hafalan itu selain cepat, kuat, juga banyak sampai 30 juz. Itu keinginan-keinginan. Maka ketahuilah keinginan-keinginan untuk bisa menghafal cepat, keinginan-keinginan
untuk bisa punya hafalan kuat, keinginan untuk bisa punya hafalan banyak, itu sifatnya dunia. Itu sifatnya dunia. Kalau menghafal Quran, tujuannya ingin cepat hafal. Ketika ternyata dalam perjalanannya tidak cepat, maka tidak akan bisa lanjut. Dia tidak bisa mendapatkan bahagia. Menghafal sudah lama. Sudah kerja keras tetapi tidak hafal, maka dia tidak akan bahagia. Karena targetnya, apa yang dicita-citakan dan diinginkan di dalam hatinya tidak tercapai. Kalau tujuannya ingin hafalannya kuat, tidak lupa-lupa, maka ketika hafalannya lupa lagi, hilang semangat. Tidak bahagia. Allah udah kasih hafalan, kemudian lupa lagi, dia tidak bahagia. Rasa bahagia ini, rasa tidak bahagia ini menimbulkan kecewa yang menyebabkan tidak mau mengulang. Padahal ketika hafalan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk dicabut selamanya. Akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pemberian yang kedua ini lebih hebat anugerahnya. Kalau ayat yang pertama kita hafal semangat, maka menghafal yang kedua kalinya itu mestinya lebih semangat lagi. Tapi kalau memang dari awal tujuannya agar atau menginginkan hafalan ini kuat, maka ketika ternyata hafalan lemah, itu tidak bisa bertahan dan tidak bisa lanjut. Kalau tujuannya ingin hafal sebanyak-banyaknya, 30 juz atau lebih, ya, 30 juz lebih. Ternyata hafalannya tidak sampai 30 juz, maka dia pun akan bersedih, tidak bahagia. Maka semakin menghafal kita bergantung kepada hal-hal duniawi, maka semakin jauh kegiatan kita menghafal dari kebahagiaan. Semakin banyak motivasi dunianya di dalam menghafal Al-Quran, maka semakin banyak kecewanya. Kalau dari awal menghafal Al-Quran sudah terasa kecewa dan tidak bahagia, setelah dia kemudian diberikan hafalan untuk murojaahnya, juga sama, dia akan penuh dengan keluh kesah. Tetapi kalau dari awal sudah lurus niatnya, maka Allah janjikan kemenangan. Seperti kemenangan yang diberikan dan dijanjikan kepada Rasulullah dan para sahabat di perang Badar. Masalah ghanimah, ternyata ketika perang Badar dilalui dan Allah berikan kemenangan, apakah Allah membiarkan para sahabat tidak mendapatkan ghanimah? Tidak. Meskipun kabilah Abu Sufyan telah pergi sehingga hilanglah motivasi dunia dari hati para sahabat saat itu ke Badar, kemudian hilangnya motivasi dunia sebabkan Allah berikan kemenangan, dan ketika kemenangan diberikan, ghanimah pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bisa saya simpulkan bahwa kita dapat hafalan itu ghanimah. Hafalan kuat itu ghanimah. Hafalan banyak itu ghanimah. Allah nanti yang memberikannya untuk kita. Dalam kita menghafal dan murojaah, pastikan kita murojaah, pastikan kita menghafal, motivasinya hanya Allah. Dan kalau motivasinya hanya Allah, maka dari mulai bergerak, sesulit apapun menghafal, sesukar apapun perjalanannya, maka akan bahagia. Inilah jawaban dibalik
pertanyaan, salah satu jawaban di balik pertanyaan hafiz Quran, bahagiakah hatimu di sini. Maka di surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata innama itu adatul hasr. Adatul hasr itu salah satu uslub di dalam ilmu balaghah untuk mengkhususkan sifat-sifat tertentu pada subjek. Di sini siapa subjeknya? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Punya 3 sifat di sini. Punya 3 sifat di sini. Artinya, kalau tidak memiliki 3 sifat ini, maka jangan berharap bisa disebut al-mu'minun. Jangan berharap bisa disebut al-mu'minun. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Begini biasanya seseorang yang sedang mencintai pasangannya, istrinya. Maka ketika rasa rindu sudah begitu memuncak dalam hati, ingin bertemu dengan yang kita cintai. Mendengar namanya itu mendebarkan hati. Mendengar namanya menggetarkan hati. Dan lisan ini pun pasti selalu menyebut-nyebutnya di dalam doa kepada Allah. Anak kita namanya disebut. Ini menggambarkan seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak yang sedang berada jauh. Ada yang sedang belajar pesantren, ada ayahnya yang sedang bekerja jauh, yang sedang tugas. Maka rasa rindu karena memang tertanam cinta begitu kuat menyebabkan lisannya selalu menyebut nama-nama yang dicintainya dalam doa. Dan ketika nama anaknya disebut oleh orang lain atau nama yang dicintainya disebut oleh orang lain, maka ada respon yang aneh. Berdebar, bergetar. Orang mukmin tidak ada ruang di dalam hatinya, dalam cintanya kecuali Allah. Orang mukmin tidak ada ruang di dalam hatinya kecuali Allah. Bahkan semua cinta-cinta, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada yang lain, itu tidak akan pernah ada kalau tidak cinta kepada Allah. Motivasinya hanya Allah. Kalau cinta kepada Allah sudah tidak ada, maka tidak akan lagi terus cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua. Cinta kepada Allah lah yang selama ini, hari ini, seorang mukmin diberikan rasa cinta begitu kuat pada keluarganya,
kepada anaknya, kepada sahabatnya, pasangannya yang halal. Maka ketika nama Allah disebut, spontan hati mereka gemetar. Dan mulut mereka saban waktu, setiap saat basah dengan sebutan asma Allah. Dan bagi yang sedang menghafal Quran, atau yang sehari-harinya dekat dengan Al-Quran, maka namanya disebut oleh Allah. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab pada saat turunnya surah Al-Bayyinah. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah yang paling mengerti Al-Quran, paling banyak hafalannya dan paling kuat, paling bagus. Sehingga Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah SAW mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai imam, karena Ubay bin Ka'ab ini aqra'uhum, yang paling bagus Qur'annya. Kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan, kata malaikat Jibril, kata Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, malaikat Jibril datang dan diperintahkan aku oleh Allah untuk membacakannya kepadamu. Yang menjadi fokus di telinga atau di hati Ubay bin Ka'ab dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Di sini yang menjadikan Ubay bin Ka'ab menangis ketika Rasulullah mengatakan, iya, Allah yang namanya selalu disebut, yang ayat-ayatnya selalu dibaca dan dijaga dengan penuh kecintaan. Lalu dia menyebut nama kita. Maka tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang mukmin kecuali ketika mengetahui namanya disebut oleh Rabbul Alamin. Maka salah satu riwayat Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah ini salah satu qari Al-Quran yang 7. Dia menceritakan mimpinya kepada para murid-muridnya, di mana Rabbul Alamin memanggil Hamzah dengan namanya. Dan tidak ada kebahagiaan yang dirasakan kecuali rasa cinta kepada Allah direspon pula dengan rasa cinta Allah, dengan cinta Allah kepada kita. Maka itu sudah menjadi sifatnya orang mukmin, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka hati mereka gemetar. Dan inilah kebahagiaan.
dan motivasi untuk menghilangkan semua motivasi selain Allah dalam hati ini. Dan yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuatlah imannya. Bertambah imannya. Bisa saja ketika mendengar ayat Allah, bisa saja kita ketika membaca ayat Allah, membaca Al-Quran, hafalannya tidak bertambah. Bisa saja. Tetapi yang pasti adalah ketika lisan ini bersinggungan dengan ayat-ayat Allah, ketika mata ini bersinggungan dengan ayat-ayat Allah, ketika telinga ini bersinggungan dengan ayat-ayat Allah, pasti ada yang bertambah pada diri kita, yaitu iman. Kenapa? Karena yang dibaca itu, karena yang dilihat itu, karena yang didengar itu adalah ayat-ayat Allah, penghubung cinta antara dirinya dengan yang maha cinta. Zadatuhum imana. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak tawakal, menyadarkan diri, hidup, dan semuanya. Harapannya, cintanya, rasa takutnya, cemasnya, kecuali kepada Allah. Tidak minta tolong, kecuali kepada Allah. Bergantung hatinya hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita sudah mendengar istilah tawakal, ya. Istilah tawakal itu berserah diri. Sifat ini, yang tiga ini sebabkan seorang mukmin tidak bisa bersedih dalam hidupnya. Dan sebabkan seorang hafiz Quran tidak pernah gelisah hatinya. Maka yang harus dilakukan oleh seorang hafiz Quran, ketika niatnya sudah mulai jauh misalnya, atau terasa aneh dalam berjuang ini, kok terasa berat. Dulu semangat, kok sekarang murojaahnya begitu berat, begitu sulit. Maka sebenarnya dia sedang ditanya oleh Allah. Orang yang sedang futur misalkan menghafal atau sedang futur murojaah, itu sebenarnya sedang ditunggu oleh Allah. Sedang dirindukan oleh Allah. Kita tidak pernah tahu nama kita disebut oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu bahwa ayat-ayat yang kita baca itu sering memanggil kita. Maka ketahuilah, saat kita menghafal tapi futur, saat kita ingin murojaah tapi futur, maka saat itulah sebenarnya Allah sedang memanggil kita. Nama kita disebut. Al-Quran sedang merindukan kita. Maka jangan tunda. Maka jangan tunda untuk bahagia setiap hari. Alasan kebahagiaan hafiz Quran adalah ayat-ayat yang selama ini dibacanya, yang selama ini diperjuangkannya. Insya Allah. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca, yang sedang kita perjuangkan untuk dihafal, yang sedang kita perjuangkan untuk dipertahankan sampai akhir hayat, sebenarnya tak lain. Bukan kita yang menjaga ayat, tetapi ayat yang menjaga kita. Al-Quran yang menjaga kita. Lebih banyak ayat yang menjaga kita daripada kita menjaga ayat itu pada akhirnya. Jadi selama ada ayat di dalam hati, tidak ada alasan hafiz Quran untuk tak bahagia. Itu barangkali
yang bisa saya sharing pada pagi hari ini diambil dari surah Al-Anfal. Maka surah Al-Anfal ini mengingatkan tentang keadaan niat kita, tujuan kita dalam berjuang. Jangan sampai fokus kepada ghanimahnya. Jangan fokus kepada ghanimahnya. Tetapi perhatikan, fokus kepada Allah yang maha memberikan itu. Yang maha memberikan kemenangan. Pasti Allah berikan kemenangan. Dan kalau Allah berikan kemenangan, ghanimah itu datang. Saya sebut para penghafal Quran ini Ahlul Badar. Penghafal Quran itu Ahlul Badar. Perjuangannya, niatnya, semuanya berkecamuk di situ. Seperti berkecamuknya para pasukan Badar di awal perang dan juga berkecamuk kemudian perasaannya setelah diberikan kemenangan. Dan surah Al-Anfal ini mengatur seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam hal ini lebih khusus lagi orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Seringkali Rasulullah memanggil para sahabat bukan dengan namanya, bukan dengan kabilahnya. Kabilah Bogor, misalkan nggak begitu ya. Kabilah Bandung, kabilah naon deui, enggak. Tetapi Rasulullah memanggilnya ya ashabas suratil Baqarah, wahai pemilik surah Al-Baqarah. Jadi hafalan misalkan kalau bahasa kita juz 1 maju, yang 5 juz gitu, 10 juz itu panggilannya kayak begitu. Nama-nama surah ya yang disebut. Jadi hilanglah kemudian kesukuannya ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW. Baik, dan kita sudah menjalani kajian ini selama 30 berapa menit tadi? 1 jam lebih kurang ya. Kurang 1 jam. Sebenarnya silahkan, ada waktu sampai jam 10.30 untuk bisa sharing atau bertanya atau apa. Semoga pertemuan kita jadi wasilah nih. Nama kita, walaupun hafalannya sedikit misalkan, pokoknya kan hafalan sedikit itu jangan kecil hati. Allah yang ngasih soalnya itu. Allah yang ngasih dan itu berharga. Menjadikan kita disebut nama kita oleh Allah fil mala'il a'la di sana. Wallahu a'lam. Saya serahkan lagi kepada Ustaz Agus. Silakan Ustaz Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Cek, suara terdengar? Baik, Ustaz Agus terdengar. Oke. Maaf tadi nge-lag sedikit. Ada masalah sinyal. Baik, jazakallahu khairan katsir kepada Kang Haji yang telah memberikan ilmunya yang begitu manfaat bagi kita semuanya ya. Khususnya para pencipta Al-Quran, para sahibul Quran yang Masya Allah ternyata banyak niat-niat yang kita kurang pas ya, yang perlu kita luruskan bagaimana kita menjadi penghafal Al-Quran yang betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin langsung saja buka sesi tanya jawab, bisa langsung ataupun melalui chat, silahkan bisa ditulis di kolom chat. Kemudian jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa videonya diaktifkan, kemudian raise hand,
Dan juga sampaikan nama, dari mana asalnya, kemudian silahkan langsung dengan pertanyaannya. Boleh mungkin ya, Kang Haji langsung bertanya dengan Kang Haji. Langsung boleh bertanya ya. Bertanya langsung boleh ke Kang Haji ya. Oke, saya tunjuk ya. Silahkan untuk saudari Sarah Raisa. Silahkan bisa buka videonya, kemudian langsung sharing, bertanya kepada Kang Haji. Tafadhol. Ada Sarah? Silahkan dibuka. Sarah. Oh, Sarah mana Sarah nanti? Nah, Ustaz. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Jadi Ustaz, Ana mungkin sedikit cerita ya Ustaz, pengalaman Ana. Jadi Ana menghafalnya itu baru Ustaz ya. Udah terhitung lama juga sih. Jadi pada saat Ana menghafal itu, Ana sempat kehilangan motivasi karena Ana melihat beberapa teman Ana yang hafalannya baik dan mungkin, tetapi dalam pengamalannya itu tidak sesuai dengan isi dari Al-Quran. Nah, dari situ Ana mulai lemah gitu motivasinya. Sampai sekarang Ana juga semakin melemah motivasi untuk memurojaah Al-Quran. Ana ngerasanya mengamalkan itu cukup Ustadz. Karena ternyata nggak semua orang yang bisa hafal dengan bagus itu dia mengamalkan gitu. Jadi ada rasa kekecewaan di Ana gitu ketika melihat itu. Salah Ana juga sih sepertinya. Jadi sampai sekarang Ana tidak bersemangat gitu, tidak bersemangat untuk murojaah. Bahkan kalau dibilang Ana kehilangan motivasi gitu. Ana nggak punya keinginan dunia kayak mau dapat hafalan yang banyak atau mau hafalan mungkin Ana nggak punya keinginan dunia itu gitu. Tapi Ana juga ngerasa Ana nggak punya keinginan dan Ana bingung gitu dengan arti sandarkan semuanya untuk Allah, tujuannya untuk Allah. Ana jadi bingung gitu Ustadz. Jadi Ana kehilangan motivasi untuk memurojaah gitu, bahkan untuk dekat dengan Al-Quran. Padahal kondisinya Ana sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Tetapi Ana masih ingin terus memperbaiki. Salah satunya Ana mengikuti kajian ini, kemudian Ana banyak menuntut ilmu lain, misalkan Ana belajar bahasa Arab dengan maksud dan tujuan supaya lebih memahami Al-Quran. Tapi untuk murojaahnya Ana tuh nggak ada gitu Ustadz. Mohon masukan dan bimbingannya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab oleh Kang Haji. Mangga Kang. Baik. Suara saya Terdengar jelas sudah. terdengar, alhamdulillah. Sarah, setiap penghafal Quran pasti
mengalami fase seperti yang dialami oleh Sarah. Bahkan bisa dialami oleh orang yang sudah lama sekali hafal Qur'annya. Berbahagialah hari ini dipertemukan dengan para ahlul badar di Zoom ini. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ketika dahulu Sarah menghafal dengan begitu semangat. Semangat itu bukan hanya ketika kita tersenyum saat melakukannya. Semangat itu bisa jadi ketika kita sedang menangis dalam mengerjakannya. Menghafal sambil tersenyum, menghafal sambil menangis, itu berarti. Sampai akhirnya selesai dengan penuh perjuangan. Maka sebenarnya apa yang diinginkan oleh Sarah dari keinginan-keinginan akhirat, maka setiap keinginan itu, meskipun itu adalah akhirat, maka bukan akhirat. Kalau menghentikan ikhtiar Sarah untuk bersama Al-Quran. Kalau hati Sarah atau siapapun yang hafalan Al-Qurannya selama ini jauh, kurang dekat, kurang murojaah, itu sebenarnya bukan mau jauh, bukan tidak mau dekat, hatinya mau. Itu bukti kita ini beriman, maka bahagia. Ciri orang yang beriman adalah, ciri orang yang niatnya masih ada ikhlas di dalamnya adalah ketika Allah jauhkan dari Al-Quran, ketika Allah hafalannya jadi hilang, maka ada rasa bersedih di situ. Karena orang yang imannya tidak ada, hafalan Quran hilang atau jauh dari Quran, dia tidak akan pernah bersedih, biasa saja. Tidak gelisah, tidak resah. Kalau hari ini Sarah resah, yakinlah Sarah itu punya niat yang tulus. Pertahankan itu. Resahmu adalah ikhlasmu. Resahmu itu yang akan pada suatu hari nanti Allah pertemukan dengan hafalan Quran yang hadirkan mahkota terindah di surga nanti. Insya Allah. Semangat terus ya, semangat terus, kita saling motivasi, saling mengingatkan satu sama lain, karena jangankan Sarah, saya sendiri pun tidak bisa sendirian dalam menjaga Al-Quran ini. Wallahu alam. Ya, itu jawabannya. Mudah-mudahan kita doakan ya semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjaga Al-Quran dan diberikan kebahagiaan setiap kali menjalaninya sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Itu saja mungkin Agus. Baik. Ya. Jazakallahu khairan Kang Haji atas jawaban dari peserta atas nama Sarah. Kemudian ada pertanyaan juga di chat, mungkin saya bacakan. Ini sudah jam 10.33, gimana Ustaz? Mau dilanjut atau masih banyak pertanyaan? Baik. Apa dipilih?
Satu pertanyaan boleh, satu pertanyaan. Pertanyaan yang di chat ya, Ustaz ya? Oke, di kolom chat. Iya, di kolom chat silahkan. Baik. Oke, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok, Dinda Rusmayani. Apakah benar terhambatnya kita dalam menghafal Al-Quran dikarenakan dosa-dosa kita yang terlalu banyak dan mungkin terlalu sering kita lakukan dosa itu? Itu mungkin, Ustaz. Pertanyaan yang lain mungkin bisa nanti ditanyakan kembali di pertemuan berikutnya ya. Karena memang waktu mungkin Kang Haji akan ada kegiatan lain, jadi tidak bisa dijawab langsung sekarang. Silakan, Ustaz. Seringkali Allah tidak berikan hafalan itu bukan karena Allah marah kepada kita, tetapi justru karena Allah sayang kepada kita. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepadanya, sehingga tak tersisa di hatinya kecuali Allah saja. Hafiz Quran ada yang diuji dengan susahnya menghafal. Hafiz Quran ada yang diuji dengan susahnya murojaah. Hafiz Quran ada yang diuji dengan sempitnya waktu untuk bersama Al-Quran. Maka ketahuilah, ujian itu datang dari Allah sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba yang dicintainya. Apakah karena dosa? Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi karena dosa. Tetapi ketika suatu dosa sudah diberikan hadiah oleh Allah berupa menghafal Quran susah, berupa murojaah susah misalnya, maka ketahuilah setiap dosa yang sudah diganti oleh Allah berupa ketika kita menghafal susah, murojaah susah, maka dosa itu sudah bersih. Karena setiap ayat yang kita baca secara berulang-ulang kita hafalkan, maka akan mengikis dosa-dosa itu. Beruntunglah orang yang menghafal Quran, walau nggak hafal. Karena walau nggak hafal, dengan ayat yang selalu dibacanya diulang-ulang, hatinya bersih. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahagia selalu menjadi hafiz Quran. Jadi yang nggak bahagia itu bukan hafiz Quran yang hafalannya lupa. Yang nggak bahagia itu bukan hafiz Quran yang menghafalnya susah, bukan. Yang nggak bahagia itu yang nggak Allah kasih kesempatan buat menghafal. Itu penderitaan. Ya, itu jawabannya. Dan barangkali untuk hari ini dicukupkan dari saya. Silahkan saya serahkan kembali ke ke yang punya pengajian ini, Indonesia Murojaah yang punya kajian ini. Oke, jadi Kang Haji kembalikan kepada semua. Mudah-mudahan Sabtu depan atau pekan depan kita bertemu dengan tema yang lebih kita lagi, ya, lebih kita lagi, insya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza kepada Kang Haji atas sharing ilmunya yang begitu luar biasa untuk kita semuanya, para peserta Shahibul Quran yang alhamdulillah sampai saat ini masih setia, kurang lebih 200
15 ya. Semoga dengan niat-niat para peserta yang mengikuti pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Kang Haji sampaikan tadi ya. Dan juga mohon maaf untuk para peserta yang mungkin sudah bertanya di chat, kolom chat maupun yang sudah raise hand. Mohon maaf belum bisa langsung dijawab mengingat waktunya sudah cukup siang ya, jam 10 pukul yang tadinya target 10.30. Namun ada pertanyaan yang perlu dijawab sebagian, alhamdulillah sudah terjawab. Insya Allah pertemuan berikutnya ya akan ada lagi ya setiap hari Sabtu pukul 9 ya. Sekali lagi kami sampaikan kegiatan kajian yang pada hari ini dijalankan yaitu Majelis Air Mata Murojaah ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai dengan selesai. Jadi bagi para jamaah, para peserta silahkan ya bisa mengajak teman-temannya, saudaranya yang memiliki waktu untuk mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh Indonesia Murojaah dengan founder Indonesia Murojaah yaitu Kang Haji Deden Mahyarudin MA. Perlu kami sampaikan juga, jadi kami mengajak untuk teman-teman semuanya untuk mengikuti gerakan infak 55.000 spesial 5 tahun Indonesia Murojaah. Kemudian 100% yang akan disalurkan untuk program Indonesia Murojaah di Baitul Murojaah. Jadi seluruh gerakan infak yang nantinya diberikan dari jamaah sebesar 55.000 tiap orang nantinya akan 100% semuanya disalurkan untuk program Indonesia Murojaah di Baitul Murojaah. Perlu para peserta ketahui bahwa Baitul Murojaah adalah tempat yang diperuntukkan bagi pemuda yang ingin lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Takhusus tahfiz Murojaah ya merupakan program yang akan dilanjutkan atau dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dengan target mungkin hafalan dan mungkin amalan. Kemudian program ini gratis ya. Bagi yang ingin berinfak bisa menghubungi nomor yang disediakan admin ya. Admin Indonesia Murojaah bisa langsung menghubungi untuk terkait infaknya. Insya Allah semua akan bermanfaat untuk para sahibul Quran ya, yang nantinya akan berada di Baitul Murojaah ya. Demikian info dari kami sebagai Dewan Pimpinan Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang cukup antusias dan dari berbagai tempat ya, yang tadi sudah disampaikan ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti dengan seksama, dengan hikmat, dengan baik. Sekali lagi jazakallahu khairan jaza untuk semuanya. Semoga Allah senantiasa sehatkan dan kita sama-sama bisa bertemu kembali di kegiatan kajian rutinitas ya, kajian Majelis Air Mata Murojaah yang dilaksanakan DPP Indonesia Murojaah. Dan untuk info-info lain bisa dilihat di Instagram Indonesia Murojaah ataupun Facebooknya ya, dan juga beberapa sosmednya silahkan bisa dilihat program kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Murojaah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama tutup dengan pembacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya para peserta. Jazakallah Kang Haji, semoga senantiasa Allah sehatkan, mudahkan dalam segala urusannya.